Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Ulia. Nah, gimana nih teman-teman? Udah daftar UTBK SBMPTN belum? Nah, bagi teman-teman yang belum daftar dan masih bingung dengan cara pendaftarannya, teman-teman bisa lihat tutorialnya di video aku sebelumnya. Nah, di sana akan dijelaskan secara step per step bagaimana pendaftarannya. Teman-teman, pada video kali ini aku bakal bahas mengenai soal TPS pengetahuan kuantitatif khususnya untuk materi operasi hitungan sederhana. Nah, untuk operasi hitungan sederhana ini merupakan materi yang paling sering muncul juga di UTBK sebelumnya. Dan untuk soal perhitungan sederhana ini sendiri banyak banget modelnya. Tapi teman-teman tenang saja karena soal perhitungan sederhana ini tidak akan terlepas dengan soal-soal penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Aku rasa sih teman-teman dapat menjawabnya. Tapi yang bedanya di video kali ini aku bakal kasih trik cepatnya agar teman-teman dapat memanfaatkan sisa waktu untuk pengerjaan perhitungan sederhana untuk soal-soal yang membutuhkan waktu pengerjaannya yang lebih lama. Oke teman-teman, langsung kita lihat contoh soalnya bagaimana dan bagaimana juga trik cepatnya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak akan ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan aku semakin sering nih untuk upload video soal UTBK yang paling sering muncul dan trik cepatnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan jawab soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu ada soalnya 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat. Adalah biasanya kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, pasti teman-teman mengkuadratkan terlebih dahulu 316 dan 314-nya. Lalu teman-teman kurangi kan? Kalau teman-teman pakai cara itu, pasti lama banget pengerjaannya. Nah, sekarang aku bakal kasih trik cepatnya. Nah, gimana nih trik cepatnya? Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih konsep dari pekerjaan soal yang ini. Nah, untuk soal seperti ini, itu menggunakan konsep aljabar ya teman-teman. Nah, teman-teman ingat nggak dengan konsep aljabar yang mengatakan A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, di dalam kurung lagi A dikurang B dan ditutup kurung lagi. Nah, ketika teman-teman udah tahu konsep seperti ini, teman-teman tinggal masukin aja ke dalam soal. Nilai A itu 316 dan nilai B itu 314 gitu. Nah, tinggal teman-teman masukin aja nih ke dalam penguraian yang ini. Nah, jika teman-teman masukin, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita tambahin dan kita kurangin. 316 ditambah 314 berapa? 630. 316 dikurang 314 berapa? 2. Nah, jadi 630 dikali 2 berapa? 1260 ya teman-teman. Nah, untuk jawaban 1260 itu adalah jawabannya yang E. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 E ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 yang ditanyakan adalah nilai dari akar 2 kali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 adalah. Nah, kalau teman-teman biasanya pasti pakai konsep yang mengkalikan terlebih dahulu nilai di dalam akar, kemudian teman-teman akarin ya. Nah, kalau pakai konsep seperti itu, menurut aku sih teman-teman lama ngerjainnya. Maka dari itu aku bakal kasih tips dan triknya. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu konsep dari soal. Nah, untuk konsep dari soal itu menggunakan konsep bilangan berpangkat dan akar ya teman-teman. Nah, lalu gimana dengan tips dan triknya? Teman-teman ingat nggak dengan konsep yang mengatakan
A di pangkat M dikali A di pangkat N itu sama dengan A di pangkat M ditambah N. Nah, selain itu kita juga pakai konsep yang seperti ini loh teman-teman. Akar dari A di pangkat M sama dengan A dipangkatkan dengan M per N. Nah, sekarang kita salin dulu soalnya. Nah, jika kita perhatikan baik-baik soalnya itu, yang di dalam akar ini persis mirip dengan konsep yang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang di dalam soal ini kita rubah dulu menjadi ini. Jadi kalau kita rubah dulu, berarti sama dengan akar 2 kali 5 dipangkatkan 2 ditambah 5 ditambah 3 ya. Nah, sekarang kita tambahin dulu nih nilai yang ada di sini. Ini nilainya 10 kan. Nah, sekarang kalau kita hilangin satu akarnya. Nah, akar itu kan pangkat setengah gitu. Nah, kalau pangkat setengah kita masukin nilai ke setengahnya ke dalam akar yang ini. 10 dikali setengah berapa? 10 per 2 kan. Jadi nilainya itu adalah akar 5 dipangkatkan 10 per 2. Nah, kalau kita hilangkan lagi akar yang ada di sini, berarti 10 per 2 nilainya berapa? 5 kan. Nah, berarti 5 dipangkatkan 5 per 2. Nah, nilai 5 per 2 ini sama dengan 5 dipangkat 2,5. Berarti kalau kita pisah satu-satu menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah. Nah, nilai dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah ini berapa? 25 akar 5 ya kan teman-teman. Nah, jawaban dari 25 akar 5 jawabannya apa? Ya, C. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika X sama dengan akar dari 1 per 9 tambah 1 per 16 dan Y sama dengan akar dari 1 per 9 dikurang dari akar 1 per 16, makanya berapa? Nah, untuk soal seperti ini aku yakin nih teman-teman pasti bingung maksudnya gimana. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman harus cari dulu terlebih dahulu nilai X dan nilai Y-nya. Nah, setelah teman-teman dapat nilai X maupun nilai Y-nya, teman-teman cocokkan apakah nilai X sama Y-nya ini sama atau ada yang besar atau ada yang kecil. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan kasih konsepnya terlebih dahulu. Nah, untuk konsep soal seperti ini juga menggunakan konsep aljabar ya teman-teman. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti familiar banget dengan konsep seperti ini. Nah, ketika A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Nah, jadi untuk menentukan nilai X maupun nilai Y, teman-teman menggunakan konsep ini. Kalau di sini tambah, di sini kurang, gak masalah. Teman-teman tinggal ganti nilai plus di sini menjadi nilai minus gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang X. Kita cari dulu nilai X. Kita salin dulu ya soalnya. Nah, sekarang kalau kita masukkan dengan kayak gini, dikali silang seperti ini, berarti hasilnya itu adalah 16 ditambah 9 ditambah per 16 dikali 9. Jadi akarin ya teman-teman. Nah, hasilnya berapa? Akar dari 16 tambah 9 per 16 tambah 9. Berarti akar 25 per 4. Nah, akar 25 per 4 berapa? Akar 25 5. Akar 144 berapa? 12. Berarti hasilnya 5 per 12 ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari lagi untuk nilai Y.
kita salin soalnya dulu. Kemudian kita perhatikan lagi nih nilai akar 9. Ini ada ya nilainya 1/3, nilai dari akar 1/16. Nih ada juga 1/4, kayak gini ya. Kemudian ini tinggal kita kali silang juga, jadi 4 dikurang 3/12. Nah 4 dikurang 3 berapa? 1/12. Nah sekarang aku nanya, mana yang lebih besar nilai 1/12 dibandingkan 5/12? Lebih besar 5/12 ya teman-teman. Jadi nilai X lebih besar daripada nilai Y. Jadi jawaban yang benar apa? Yang B ya teman-teman. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah jawaban yang B. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah soal nomor 4, hasil dari 2 dikurang 1/2 dikali 2 kurang 1/3 dikali 2 kurang 1/4 dikali titik dikali 2 dikurang 1 354 itu berapa? Nah sekarang kita harus tahu dulu nih konsep dari soal ini. Nah di soal ini menggunakan konsep operasi hitung bilangan pecahan. Nah lalu gimana tips dan triknya? Teman-teman harus ingat perkalian silang dan penyederhanaan. Jadi konsepnya itu perkalian silang dan penyederhanaan. Dua konsep ini saja. Sekarang kita salin dulu soalnya seperti ini. Nah sekarang soalnya kan nih pecahannya agak rumit kayak gini. Jadi teman-teman sederhanakan dulu pecahan yang ada di sini menjadi bentuk yang lebih sederhana gitu. Nah sekarang 2 dikurang 1/2 berapa? Setengah kan? 2 dikurang 1/3 berapa? 2/3. 2 dikurang 1/4 berapa? 3/4. Nah kak, gimana kok bisa nih setengah, ini 2/3 dan ini 3/4? Nah kita lihat lagi, 2 dikurang 1/2 otomatis setengah ya, teman-teman pasti tahu itu. Nah sekarang 2 dikurang 1/3 berapa? Nah sekarang kita rubah dulu ini menjadi pecahan biasa gitu. 1 dikali 4 tambah 1 4, berarti 4/3. Kalau di sini 4/3 berarti di sini 6/3. 6 dikurang 4 berapa? 2 kan? Jadi 2/3. Nah sekarang 2 dikurang 1 1/4. Nah 1 dikali 4 tambah 1 5/4. Kalau di sini 5/4 berarti sini 8/4. 8 dikurang 5 berapa? 3, berarti 3/4. Begitupun selanjutnya dengan pecah-pecahan sampai 354 ya. Supaya nggak ribet aku udah bikinin kayak gini. Nah sekarang tugas teman-teman itu masukkan konsepnya ini, perkalian silang. Jadi yang sama itu bisa teman-teman coret seperti 2 dicoret dengan 2, 3 dengan 3, 353 dengan 353. Nah maksud titik ini gimana? Nah kita lihat nih soalnya. Kalau kita lihat soalnya itu punya pola yang sama ya teman-teman. Ini 2, 2, 2, 2 dan 2 seterusnya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sama ya. Kalau ini 2, 3, 4. Selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 354. Nah kalau teman-teman masukin semua itu otomatis bisa dicoret semua. Antara 3 dengan 4 dengan 4 yang berikutnya itu juga bisa dicoret. Nah jadi tips dari aku, teman-teman hanya fokus ke bilangan pertama dan bilangan terakhir. Yang pertama yang bersisa apa? 1. Yang terakhir bersisa apa? 354. Jadi jawabannya 1/354. Jawaban 1/354 apa? Yang A.
Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan mengenai soal TPS kuantitatif mengenai hitungan sederhana. Aku harap teman-teman mengerti dan manfaat juga untuk UTBK nantinya. Bagi teman-teman yang merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe supaya aku semakin sering update video-video terbaru. Mungkin itu dari aku teman-teman. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.